Dari bukunya John Haidt yang terbaru yang dibilang bahwa ternyata banyak anak-anak sekarang itu punya pelarian yang berbeda. Dan diduga, nggak nuduh ya, diduga anak perempuan itu akan lebih mudah menyakiti dirinya ketimbang anak laki-laki. Kita nggak bisa mengatur omongan orang kepada kita, Betul. tapi kita bisa mengatur reaksi kita kepada omongan orang tadi. Halo Indie Peeps, balik lagi sama aku di Indie Talks, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi juga membahas hal-hal penting di sekitar kita. Jadi, topik kita kali ini sebetulnya agak berat, tapi menurutku harus banget sih kita bahas bareng-bareng, yaitu tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Peristiwa ini sempat menggemparkan publik karena terjadi di lingkungan sekolah, yang dimana kita tahu banget kalau sekolah itu seharusnya jadi ruang aman gitu ya bagi para siswa. Tapi lebih dari sekedar kejadian fisik, tragedi ini juga membuka banyak pertanyaan tentang kesehatan mental, tekanan sosial, serta dinamika komunikasi di kalangan remaja. Kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Dan apa yang bisa kita pelajari dari sisi kemanusiaan dan pendidikannya? Untuk membahasnya lebih lanjut, sekarang aku udah bareng dengan Bapak Yaser Fikri SE CHTMSI, dosen dari Stikom Interstudy, yang akan membantu kita memahami sisi sosial dan juga komunikasi dari peristiwa ini. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Indie Talks Bapak Yaser. Sama-sama. Apa kabarnya hari ini Pak Yaser? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, jadi baru-baru ini ada peristiwa yang cukup hektik nih Pak di kalangan ataupun lingkungan sekolah, Oke. yaitu tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Oke. Di mana peristiwa ini sempat menggemparkan publik karena terjadi di lingkungan sekolah. Yang dimana kita tahu ya Pak bahwasannya sekolah itu seharusnya menjadi ruang aman bagi para siswa. Nah, aku mau tanya nih beberapa pertanyaan kepada Pak Yaser. Kalau dari kacamata akademisi Pak, terutama di bidang pendidikan dan komunikasi, bagaimana Bapak melihat peristiwa tragedi di SMA 72 ini secara keseluruhan Pak? Oke, jadi kalau saya lihat, terus terang saya nggak ngikutin secara detail, alasannya kenapa saya juga nggak ngikutin. Tapi dari sisi pendidik sebenarnya ini bukan hal yang baru, Ya. ya. Karena di Amerika udah sering terjadi itu, ya. Dan di beberapa film juga udah mencerminkan kejadian ketika ada anak dibully dan kemudian memanfaatkan, kebebasan membeli senjata di Amerika Betul. untuk kemudian menembak di SMA-nya. Ya, jadi ini bukan hal yang baru di dunia, tapi di Indonesia mungkin agak sedikit baru nih. Dan itu terjadi ketika hari Jumat pula, makanya gue nggak tahu nih kok tiba-tiba bisa dimilih hari itu. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Tapi sebagai akademisi terus terang gue merasa sedih melihat hal ini, tapi nggak kaget. Iya. Karena buat gue sebenarnya ini suatu saat akan terjadi. Eh dari bukunya John Haidt yang terbaru yang dibilang bahwa ternyata banyak anak-anak sekarang itu punya pelarian yang berbeda. Oke. Dan diduga, nggak nuduh ya, diduga anak perempuan itu akan lebih mudah menyakiti dirinya ketimbang anak laki-laki. Anak laki-laki larinya ke game, anak perempuan curhat, ya. Gue pernah diundang ke salah satu kampus di daerah Malang. Di Malang itu ada kali namanya Kali Brantas dan itu adalah spot favorit mahasiswa diri. Ya, saking seringnya di jembatan tulis tuh, "Kamu kuat jangan lompat." Ya, masalahnya kalau lompat tewas selesai. Tapi kalau lompat dan tidak tewas, bukannya kemudian gua ngarepin terjadi, cuman ini akan jadi beban seumur hidup ke dia. Kenapa? Hidupnya susah, ya karena nggak bisa nerusin, di sisi lain juga akan lebih menyusahkan orang-orang di sekelilingnya. Jadi, gua hanya bisa bilang bahwa entah kenapa, bukan kemudian berharap sih enggak, tapi biasanya kalau ada satu kejadian seperti ini, nggak lama lagi akan ada kejadian seperti serupa. Betul. Ketika dulu ada kejadian orang bunuh diri di mall, nggak lama kemudian 3 bulan kemudian ada lagi orang bunuh diri di mall yang berbeda. Jadi ada perilaku copycat di situ, ya. Gua nggak berharap, tapi biasanya terjadi, gitu. Jadi mungkin kepada, teman-teman, pengajar, akademisi, mohon disikapi untuk lihat mahasiswanya dalam kondisi seperti apa. Kan ada tuduhan, bukan tuduhan ya, ada dugaan itu karena korban perilaku bullying sebenarnya. Betul. Padahal sebenarnya kalau mau jujur nih teman-teman ya, kita nggak akan pernah bisa lepas dari bullying. Contoh nih gua aja nih, fisik gua seperti apa, ya kan?
Lihat kan ya, udah jelek, tua, botak, gendut, ini paket tuh dari semua nih. Kalau kategorinya bullyable, enak banget buat dibully nih. Tapi, gue kemudian berpatokan sama prinsipnya stoicism. Kita nggak bisa mengatur omongan orang kepada kita, Betul. tapi kita bisa mengatur reaksi kita kepada omongan orang tadi, ya. Mau dihina apapun nggak masalah, ya. Tapi banyak orang yang begitu dihina, dicela, direndahkan kepikiran. Mmm, Nah, itu sebenarnya yang jadi masalah kenapa kayaknya kita harus bersiap-siap mengatur reaksi kita kepada omongan orang deh. Gue dibilang misalnya, "Ser, lu tuh gue akan bilang dengan bangga, "Iya, gue makanya gue belajar. Lu bilang gue lu masih pintar apa enggak? Kalau memang lu merasa pintar, yuk kita diskusi. Kita buktikan yang pintar yang mana." Gitu. Masalahnya nggak semua orang punya cara berpikir sama kayak gua, ya. Ada orang bisa bilang gua, "Ya kok lu bilang gua sih kepikiran?" Kalau udah kepikiran, selesai semuanya. Gitu kira-kira, panjang ya? tapi betul sih, Pak. Kalau misalnya ada omongan-omongan yang negatif gitu ya, Pak, kalau kita Mhm. hiraukan sebetulnya ya nggak terjadi apa-apa juga sama Harusnya kita. sih Iya, enggak, betul. harusnya enggak. Setuju banget sih, Pak. Gua nggak pernah berpikir omongan orang tentang gua hanya Mmm, bisa melatih reaksi gua terhadap omongan orang betul. tadi. Jadi gua nggak akan terbebas dari namanya overthinking. Kalau sekarang kan Betul betul. teman-teman bukan menduduh ya, tapi kebanyakan memang kan kalau dikasih kata negatif langsung kepikiran, Iya. kemudian nggak bisa makan, nggak bisa tidur, akhirnya curhat, yang laki main game sampai pagi, yang perempuan curhat di medsos terus-terusan, nggak ada yang nanggepin, kemudian marah-marah gitu. Kalau tersinggung maaf ya, tapi itu faktanya gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih, lu siap-siap untuk mengatur diri lu, untuk tahan banting terhadap situasi lah. Sama ginilah, inilah open aja lah. Lu pasti punya masalah dengan dosen-dosen yang ada di kampus. Ada yang enak ngajarnya, ada yang marah-marah terus ngajarnya, nggak usah ketawa, gue tahu, ya. Nikmatin aja proses itu, ya. Karena kalau mau jujur, gue nggak mau komparasi ke tempat gue zaman gue dulu lah. Gue dulu lebih parah, tapi kenapa bisa survive? Ya karena kita bisa ngatur, reaksi kita kepada omongan-omongan itu, Betul gitu, betul. kira-kira gitu. Betul banget sih, Pak. Nah, tapi kalau dari peristiwa tersebut nih, sebetulnya banyak juga yang menilai bahwa tindakan pelaku ini, Pak, Mhm, merupakan bentuk cry for help iya, atau ekspresi emosional yang mungkin mhm. tidak tersalurkan dengan baik. Kalau dari Bapak tuh melihat juga nggak sih, Pak, hal tersebut? Iya, karena dia merasa nggak punya sarana untuk Ya. berbagi, akhirnya dia ambil tindakan sendiri, Betul. tanpa mengurangi rasa hormat kepada para akademisi, dan teman-teman sama mahasiswa. Kalau lihat punya teman seperti itu tolong jangan ditinggalin tapi dirangkul, ya. Betul. Semakin lu tinggal, lu sedang menciptakan, bom waktu yang akan meledak di suatu saat, ya. Nggak ada salahnya kok kita care sama temen, ya. Meskipun mungkin lo akan bilang gini, "Pak, tapi kan saya juga punya masalah sendiri, Pak." Memang iya, gue tahu semua orang punya masalah sendiri. Tapi kalau kita bisa berbagi sama teman-teman lain, itu akan lebih bagus. Gue itu kalau ngajar, lihat gue kan pasti kalau ngajar mapping tuh, ya. Mungkin beberapa teman tahu, ada yang tahu, ada yang enggak sih. Gue lihat satu-satu, "Nah, ini berubah nggak mukanya?" Bukan mukanya tiba berubah berubah banget, enggak, itu gue nggak peduli sebenarnya. Tapi lebih kepada kok tiba-tiba agak murung, tiba-tiba kantong matanya agak ke bawah. Tiba-tiba ketika gua ngajar matanya ke atas, itu udah indikasi, ada perubahan perilaku. Kalau itu terjadi artinya ada sesuatu yang dipikirin sama dia. Lu mau ngomong apapun itu nggak akan masuk sebenarnya. Tapi lu musti masuk ke circle dia, ngajak ngomong dia, berdiskusi sama dia, jadi teman dia baru dia bisa terbuka, kalau nggak bisa. Apakah itu cuma ada di kalangan mahasiswa? Enggak, di luar pun banyak. Dan teman-teman tolong catat, kita tidak bisa merubah perilaku bullying dari orang. Karena buat gua, di manapun kita pasti dibully. Suka atau enggak, seneng atau enggak, pasti kejadian lo dibully. Dari lahir pun udah dibully sebenarnya. Lo lihat nggak tiba-tiba lo digendong sama ibu lo, datang nenek lo digendong sama nenek lo, lucunya anaknya siapa ini? Kan anaknya dia, lo tahu kenapa mesti nanya gitu loh. Itu aja udah buat gua, itu udah perilaku bullying. Kenapa? Lu tidak mengakui anak lu sendiri sebenarnya. Tapi itu kan konteksnya bercanda, tapi ada orang yang bisa bedakan bercanda, ada yang enggak, ya. Contoh gini deh, gua ada di Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Pas gua mau rapat, gua turun dari bajai, depan gua Komeng. Tahu kan Komeng? Tahu. Mulutnya itu tahu kan lo? Gua turun, gua bilang, ada dia depan, gua bilang nih. Udah nyampe,
"Sir," "Ya, Pak Komeng, baru nyampe." "Iya, dari mana?" "Dari kampus." "Iya, tadi naik apaan?" "Naik bajai." "Tadi keluar dari bajai aman? Kenapa?" "Enggak, kirain mesti pakai minyak biar gampang." Tuh, kalau orang nggak bisa terima itu keselnya minta ampun. Buat gua ngadepin komeng cuman 2, kalau lu nggak bisa balas ketawa, kalau lu bisa balas harus lebih lucu. Betul. Lu pilih yang mana? Gua mendingan ketawa kalau lawan sama dia mah. Tapi kan ada orang yang dibikin begitu, mungkin dia nggak bisa nerima akhirnya, "Wah, nggak bisa gitu dong, ini namanya bullying." Ya, gue juga tahu bullying, tapi kalau kupikirin terus-terusan lu kapan kelarnya? Benar. Jadi buat gua, lu nggak akan bisa melarang orang untuk melakukan tindakan bullying, lu nggak bisa ngelarang. Tapi lu bisa mengolah reaksi lu kalau lu dibully. Apakah orang cantik nggak bisa dibully? Siapa bilang bisa? Orang ganteng nggak bisa dibully? Sama, semua juga. Ya, orang kaya dibully ada, orang miskin dibully apalagi, ya jadi lu nggak akan bisa lepas dari fenomena itu. Yang lu bisa atur adalah reaksi lu menanggapi itu, gitu. Betul. Tua banget gue yang ngomongnya. Oke, Pak, balik lagi nih, di konteks sekolah gitu ya. Mhm. Dalam konteks sekolah, menurut Bapak seberapa penting sih komunikasi dan relasi antara guru, siswa, dan juga, teman-teman sebaya ini dalam mencegah munculnya tekanan ataupun perilaku ekstrim seperti itu, Pak? Wah, komunikasi penting banget ya. Ya. Makanya gue pernah ngobrol sama salah seorang mahasiswi dari Akademi Sekretaris. Gue bilang, "Lu nggak coba kuliah komunikasi?" "Ah, kita kan sekretaris Pak, kita nggak perlu komunikasi," gue bilang sama dia. "Terus lu ke bos lu nggak komunikasi emang?" Iya sih Pak." Ya udah sama, komunikasi itu penting. Dari mulai lahir, yang diharapkan sama ibu bapak lu apa? Bisa nggak lu ngomong buru-buru? Enggak. Bisa, dia berharap bisa Oh. sebenarnya. Pengen pengen tuh anak bisa cepet ngomong, Oh, itu udah benar. harapan udah pasti. Kalau udah bisa ngomong, ada lagi harapan yang tumbuh. Jadi, komunikasi itu kunci yang paling penting. Kalau di kelas sebenarnya, komunikasi menjadi, kanal utama untuk menyampaikan pesan, ya. Kalau lo nyampein pesannya searah, ya nggak mau diskusi, memang agak susah, ya. Makanya gua nggak mau ambil yang lain, gua ambil contoh gua aja paling gampang lah. Gua kalau di kelas makanya kan ngomongnya nggak pakai saya anda kan, pakainya gue sama lo. Kenapa? Kalau pakai saya anda takutnya ngantuk, ya. Ini pakai gue lo kadang-kadang masih ada gitu masih tuh. Ya gua ngebaca lah, ya karena gua kalau, ada prinsip di gua pribadi, kalau masuk kelas prinsip pertama adalah yang namanya read the room, lu baca tuh ruangan. Kenali semua semua orang yang di dalam, kemudian pahami dia seperti apa. Jadi gue tahu satu-satu, ya. Atau ketika gue ngomong, gue ngecek nih, nih orang, nih anak, perhatiannya ke depan apa enggak. Kan kita mesti akuin lah, mahasiswa nih, duduk, matanya ke depan. Lo yakin otaknya ke depan? Belum tentu. Makanya kadang-kadang gue suka bercanda, gue ngejokes, gue lihat reaksinya, kalau yang ketawa, didengerin. Tapi kalau, apaan sih? Nah, itu artinya dia nggak lihat ke depan, otaknya nggak di depan, gue tinggal ngecek itu doang. Nah kalau itu terjadi artinya gue tinggal lihat berapa yang kayak begitu. Biasanya memang nggak banyak, tapi semakin sedikit buat gue semakin baik cara gue menyampaikan. Jadi gue nggak mau buka, jarak panjang antara gue sama mahasiswa, gue sangat terbuka kapan pun bisa telepon asal jangan jam 10 malam. Lu bisa ngobrol sama gue kapan pun, gue lagi di luar, lu ngobrol juga hayo. Karena buat gue komunikasi penting sebagai hubungan antara akademisi dan mahasiswanya, kira-kira gitu. Oke, jadi penting banget ya, Pak, ya, Banget, komunikasi. Dan terakhir nih, Pak Yaser, mhm. dari semua yang udah terjadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dalam dunia pendidikan agar lebih peka terhadap kondisi psikologis dan juga sosial siswa di masa depan? Semua orang harus punya kepekaan terhadap teman-temannya sendiri. Betul. Eee, Tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada para sesama akademisi, Bapak Ibu dosen, kalau boleh saran sih agak lebih memperhatikan mahasiswanya secara personal. Bukan berarti dideketin enggak, tapi minimal lu tahu ada perubahan sikap seperti apa, ada yang nggak umum seperti apa yang bisa lu baca supaya minimal lu bisa jadi teman di saat itu, gitu. Buat teman-teman sebangku, teman-teman sekelas coba perhatiin teman-temannya deh. Mungkin hari itu ada yang merasa terganggu, nggak enak, ya. Lu patut untuk memberi support kepada dia. Karena siapa tahu ke depannya lu juga menjadi salah seorang korban seperti dia. Jangan pernah ditinggalkan, diajak bareng-bareng. Gue tahu, mentalitas sekarang mungkin tidak sekuat dulu, tapi bukan berarti mungkin kita jadi nyerah dan nerima keadaan begitu aja. Karena sebenarnya secara
secara fasilitas kita jauh lebih oke dibanding dulu. Tinggal kitanya bisa nggak mengolah itu menjadi bagian dari, hidup kita di hari-hari berikutnya, gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Yasser Sama-sama, atas insight-nya yang sangat luar biasa sekali. yoi. Baik, menarik banget ya ternyata ya Indie Pips dari pandangan Bapak Yasser, kita bisa melihat bahwa tragedi seperti ini bukan cuma soal tindakan individu aja, tapi juga tentang bagaimana sistem komunikasi dan juga empati di lingkungan sekolah ini harus bisa lebih diperkuat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama. Yasser. Jadi Pips, tragedi SMA Negeri 72 ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap peristiwa besar ada pelajaran penting tentang kemanusiaan. Tentang pentingnya saling memahami, mendengarkan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi siapapun. Semoga ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua, baik siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat, bahwa empati dan komunikasi merupakan fondasi dari dunia pendidikan yang sehat. Kalau kalian punya pandangan ataupun refleksi soal topik ini, coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya Indie Pips. See you!